Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang samadhi. Apalagi pada hari ini, malam ini kita masih menjalankan masuk pada bulan Ramadan. Nah, mungkin akan selaras ketika kita berbicara tentang samadhi. Untuk itu, Kirianto Hangendali, narasumber yang tidak asing bagi kita, sudah hadir di studio. Selamat malam, Kirianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang sebelum kita berlanjut ke bincang-bincang tentang samadhi. Ono kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh, jin setan tatan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput, genia temahan tirta maling ado tanono ngarah mring mami, guna duduk pan sirna. Ya pemirsa, kita awali bincang-bincang kita tentang samadhi. Sebelum kita berlanjut tentang bincang-bincang ini, Kirianto, terlebih dahulu kita perlu juga tahu pengertian samadhi ini bagaimana, Kirianto. Iya, ini pada umumnya orang kan menyamakan semeti samadhi. Ya. Samadhi itu agung kang indah, ya. Gede kang indah. Apa yang dimaksud dengan gede kang indah iku sejati ini kekarepan. Ya, jadi orang samadhi itu sebenarnya memiliki kekarepan atau keinginan untuk meraih keindahan yang agung itu. Siapa itu? Ya masing-masing berbeda-beda. Ya, dalam konteks samadhi, katakanlah kalau dalam agama-agama itu kan berjumpa dengan Tuhannya. Ya, nah, nanti dalam konteks berjumpa dengan Tuhannya juga tafsirnya macam-macam. Ya, sehingga perilakunya juga bermacam-macam. Ya, tafsirnya. Sehingga sebenarnya disitulah sumber malapetaka, sumbernya konflik. Ya, karena berbeda-beda. Nah, cara-cara untuk mendapatkan kondisi jumpa dengan Tuhannya juga bermacam-macam. Sebenarnya kalau kita berbicara hari ini sebenarnya kita kan juga samadhi, malati, hening. Ya, jadi mengheningkan kondisi kehidupan ini. Kalau dalam agama pada umumnya itu kan cara samadhi itu bagaimana manusia mampu untuk melepaskan semua yang bersifat duniawi, ya, untuk fokus pada perjumpaan. Samadhi itu tadi. Samadhi. Itu. Nah, ketika ada kata-kata melepas duniawi ini, pengertian secara khusus bagaimana, Kak? Begini, melepas duniawi itu kan dalam rangka jumpa dengan Tuhan. Ya. Duniawi itu dilepas, kan tidak bisa dilepas duniawi ini. Ya. Maka setiap engkau melihat fenomena ini, ingatlah di situ ada Tuhan. Ya, di situ ada wajah Tuhan. Disitulah keberadaan Tuhan. Jadi tidak semata-mata dunia yang dilihat itu
tadi ya. Dihilangkan. Nah, itu kan ekstrimnya begitu, ya. Cuma sebenarnya kalau disebut dengan melepas itu, bagaimana segala sesuatu yang kita miliki ini itu berjalan atas nama perintah Tuhan. Ya, kalau sudah perintah Tuhan itu sebenarnya dalam konteks budaya Jawa itulah konsep manunggaling kawula Gusti. Ya. Itulah sebenarnya dalam konteks Jawa dulu manungso kang Gusti kang ngejawantah, kan begitu. Ya. Kita boleh punya uang banyak. Kita boleh punya materi yang lain banyak. Ya. Tetapi semua tadi dijalankan, disandarkan kepada keriduan Tuhan itu sendiri. Bukan sepi dalam arti nggak punya apa-apa, ya. Dalam konteks samadhi itu, memang pada waktu kita itu samadhi di tempat-tempat yang sepi itu, kita betul-betul kita tinggalkan materi ya, materi ya. Jadi ada dua, pada waktu kita berbicara kemelekatan tadi, memang materi itu kita tinggalkan. Tapi ada juga meninggalkan kemelekatan itu, materi itu kita gunakan sesuai dengan perintah Tuhannya. Jadi tidak terpengaruh antara tempat sunyi ataupun tidak sunyi, begitu ya? Iya, karena fungsi di sini bondo donya kuwi mung titipan. Ya. Kan ada kata-kata orang Jawa itu, bondo donya mung titipan, derajat pangkat mung sampiran, bojo ayu iso melayu, kan begitu ya? Ya, ini sebenarnya orang Jawa seperti itu. Jadi kalau kita dititipi, ya, ini kan tergantung yang titip ini. Mau diapakan ini? Uang sebanyak ini. Ya. Inilah sebenarnya kalau kita berbicara samadhi. Makanya dalam konteks samadhi itu konsepnya kan nutupi babahan hawa songo. Ya. Jadi lubang-lubang manusia yang 9 tutup semuanya, diringkes, ya, tidak boleh bekerja, katakan begitu loh ya. Dan panca indera kita itu betul-betul harus menangkap keindahan. Gitu loh. Nutup hawa songo itu bisa diartikan meninggalkan dunia itu tadi. Iya, iya. Ini kan lubang kita itu kan 9 ini, ya, 9, tutup semua, ya, tidak mempengaruhi geraknya hati. Makanya beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara sopo to sejatine menungso, yang manusia Pancasila itu ya. Manusia adalah Pancasila, ruh adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, rasa adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena dengan samadhi itu diharapkan manusia hatinya akan bersih. Puasa itu samadhi. Makanya kalau kita paham, ini banyak yang masih belum paham tentang suro, sapar, mulut, batu mulut, mati awal, mati lagi, recep, ruah, poso, sawal, selo besar. Ya. Pada poso inilah sebenarnya manusia sudah merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan. Berarti puasa ini panen gitu ya? Udah panen. Panennya itu karena memang hidup betul-betul bersama dengan Tuhan. Ya, bergembira dengan Tuhan. Dan oleh Tuhan, makanya Mas Samsu, di Jawa itu sebenarnya puasa itu hanya sarana kegembiraan, menemukan kegembiraan. Untuk apa? Untuk diangkat derajat manusia. Jadi puasa itu sebenarnya kegembiraan, ya, karena kita sudah mampu tadi itu, ya, dalam rangka untuk kemelekatan tadi, hasil akhirnya adalah derajat manusia
yang akan mulia di depan Tuhannya dan di depan masyarakat. Jadi bar poso kuwi menungso kudu luweh dihormati, katakan begitu ya, dengan manusia di sekitarnya. Karena akhir dari puasa itu kinormatan. Gitu. Akhir dari puasa. Akhir dari puasa itu. Akhir dari puasa itu bulan di luar bulan bulan puasa. Ya, bulan Syawal itu. Terus ke sana. Makanya Mas Samsu, urut-urutan kita ya. Bulan suci namanya Suro. Sekti ya. Sapar, lelaku, melaku. Mulut, lahir, bado mulut, dewoso, Jumati Lawal, Teguh, Jumati Akhir, Sampurno, Recep, Nenandur, Ruah, Resik, Poso, ngasilake, Sawal, munggah, Selo, lodang, haji, besar haji. Ini penanggalan kita. Itu. Jadi wong poso itu sebenarnya wis oleh sesuatu karena samadhi tadi ya sudah bisa untuk meninggalkan duniawi ini. Meninggalkan artinya memperlakukan isi dunia itu atas perintah Tuhan. Poso iki tempatnya. Lah wis ngono diparingi bebono, diberi hadiah derajate mundak kajen keringan. Itu ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Kirianto. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang samadhi. Ya, Kirianto, ketika samadhi tadi bisa dihubungkan dengan makna puasa, kira-kira ada berapa makna sebenarnya? Atau hanya satu, atau ada beberapa makna tentang untuk kalau samadhi dihubungkan dengan ya puasa ini? Sama Mas, sebenarnya samadhi itu sama dengan puasa. Ya, hanya biasalah. Masing-masing orang memiliki cara yang berbeda-beda ya. Ya. Samadhinya orang Islam seperti apa, samadhinya orang Hindu, orang Buddha, ya, orang Kristen dan sebagainya. Prinsipnya bagaimana perilaku itu akan mengantarkan manusia-manusia untuk berjumpa dengan Tuhannya. Hasil perjumpaan itulah diwujudkan dengan menjalankan semua perintahnya dalam kehidupan di dunia. Makanya samadhi tadi kita katakan menghilangkan sifat-sifat duniawi. Sudah menghilangkan itu. Ya, sehingga betul-betul apa yang kita respon itu positif, hasil respon yang positif menjadikan hati kita bersih. Karena ati kuwi papan patununganing Gusti. Nah, manusia-manusia yang sudah samadhi, manusia sudah puasa, ya, dengan ditingkatkan derajat tadi itu ya langkahnya dengan mereka itu serba tidak ada masalah, maka dia dijadikan seorang raja besar haji. Raja itu kan kalau dalam konteks Jawa, rojo itu kan pangijoan taing Gusti, sifat-sifat kamulianing Gusti. Sehingga kalau kita mau melihat Indonesia seperti apa, atau satu wilayah itu seperti apa, lihatlah bagaimana kondisi kebatinan seorang raja. Ya. Itu. Ya, Kirianto, kalau pemahaman seperti itu ketika samadhi itu bisa diartikan sudah tidak keduniawian lah, katakanlah itu sudah tidak ada kemelekatan. Artinya ketika dihubungkan dengan puasa, orang-orang yang berpuasa, yang samadhi ini sudah tidak lagi menghiraukan gangguan-gangguan. Artinya gangguan-gangguan apapun itu sudah tidak dianggap sebuah gangguan. Bisa dikatakan begitu, Kirianto? Iya. Gangguan pun difahami itu juga sebagai pengejawantan sifat-sifat kemuliaan Tuhan. Ya, ya, ingat ini. Ya, orang seringkali
memahami bahwa sesuatu yang buruk di mata manusia itu adalah buruk di mata Tuhan. Ya. Nah, sekarang apakah mungkin kita melihat buruk di mata manusia itu baik di mata Tuhan? Ya, di situ. Makanya sering saya lemparkan itu, ya meskipun dalam bentuk joke ya, guyon ya. Jadi koruptor-koruptor itu, mereka-mereka yang menebarkan narkoba dan sebagainya, yang bertonton, yang bertriliun-triliun itu, ya bisa jadi dia itu sebagai tangan-tangan Tuhan. Karena mengumpulkan uang, setelah banyak dibongkar untuk diserahkan kepada pemerintah. Ini sebenarnya joke untuk meraba-raba. Sudah sekian triliun ya, kok tiba-tiba terbongkar ya? Ya, ini nanti Mas Samsu, Indonesia itu akan bisa menjadi negara yang kuat di bidang ekonomi, bisa jadi tanpa ngeduk minerba kita, tanpa ngeduk mineral kita. Apabila para koruptor tadi, yang dikatakan koruptor itu, uangnya dikembalikan. Ya. Belum yang di luar negeri, yang di mana katanya, di Swiss katanya, Singapura dan sebagainya, di Panama itu. Ini luar biasa. Jadi pemerintah ini nanti oleh Tuhan akan dibukakan titipan Tuhan. Ini titipan Tuhan ya. Ya, ya. Yang ada di tangan para koruptor menurut manusia. Ya. Ya, menurut Tuhan bukan koruptor ini. Ini media untuk titip uang. Bisa begitu. Karena ukurannya manusia, ya sudah masuk penjara. Secara hukum. Secara hukum gitu loh. Tapi secara ketuhanan, wallahualam. Ya, bisa jadi ya mesakne kesel iki ya. Engko ning akhirat kono arep dikai apa begitu ya. Ya. Ini kalau kita mau berpikir terbalik semacam itu. Ya. Karena samadhi itu prinsipnya tidak gampang untuk menyalahkan orang. Karena apa? Karena gerak dunia itu tidak pernah salah dalam skenario Tuhan. Ya, jadi begitu-begitu harus kita lihat dalam perspektif benarnya di mana. Makanya orang Jawa itu tidak berani menyalahkan. Orang Jawa itu adanya hanya benar dan benar. Bener gue ora salah, bener gue cocok. Ngelumpurin duit itu bener apa bener? Salah apa bener? Bener. Bisa bener tapi nggak cocok, nggak pas. Ngelumpurin duit ya duit sing ini loh, rek. Aja sing ngono-ngono kae lho. Gitu loh. Bener tapi nggak bener. Ya itu. Makanya kita sebagai orang Jawa ini dalam konteks samadhi tadi, lihatlah segala sesuatu dari sisi positifnya. Positif. Ya. Karena berprinsip bahwa Gusti tidak pernah untuk menjalankan umatnya itu buruk. Ya. Kalau melihat sisi positifnya artinya begini Kirianto. Seringkali kita juga mendengar ketika ada di bulan puasa ini biasanya ada warung-warung yang demonstratif buka, akhirnya digeruduk, dipentungi, suruh nutup. Ini dianggap tidak toleran terhadap hari puasa. Nah ini yang benar, yang salah bagaimana Kirianto? Ini nggak samadhi nih. Nggak samadhi. Gitu loh. Karena melihat warung buka itu kejahatan, kan begitu? Iya. Ya. Ya lihatlah bahwa Allah sedang membuka warung itu. Kan begitu? Ya. Meskipun di bulan puasa, sapa ngerti kok sing tuku sedulur-sedulur Islam sing lagi melaku-melaku apa? Musafir kan begitu. Makanya samadhi itu pikirannya yang positif. Bisa nggak kita untuk mendapatkan itu? Loh kalau mereka itu ada warung terus dibegitukan, nggak samadhi, nggak puasa ini, nggak puasa. Dalam konteks kemanusiaan nggak puasa. Sama halnya mungkin ya. Sekarang kan usum ini ya di bulan puasa ini. Lucu Indonesia ini ya. Lucu ya. Jadi ada apa, katakanlah ada taraweh kalau orang Islam itu ya. Ada taraweh tapi dapat hadiah.
Kita melihat itu, oh dapat hadiah TV, apa kulkas gitu ya, ya. Kan ada itu. Ya, ini menurut orang samati, ya, dia bisa jadi nggak samati, tapi menurut orang yang benar-benar samati, ini menjadi lucu. Maunya apa Allah ini, gitu loh. Tapi buat mereka yang menjalani, wallah alam ya, bisa jadi memang dia pamer uangnya banyak, bisa jadi di bulan Ramadan dia bergembira karena uang banyak dibelikanlah yang apa hadiah tadi ya, menarik. Bahkan setiap hari ada buka bersama ya, itu yang tahu kan mereka sendiri ya, bahwa ini ria atau tidak ria. Tapi kita yang sedang samadhi itu, lihatlah dari sisi positifnya. Ya usah mikir negatif gitu loh. Jadi sebagai dia pandang positif lah. Iya, baik dan buruk menurut manusia. Kita harus yakin menurut Tuhan baik. Ya, itu. Jadi hukum alam biar berjalan. Kita berbicara hukum Tuhan dalam konteks samadhi. Ya. Kan begitu. Ya, kalau begitu konsep samadhi ini konsep pikiran atau hati, bagaimana Kriyanto antara dua heningnya tadi itu bagaimana kira? Ya, kalau kita berbicara samadhi itu begini. Biasanya kalau samadhi itu apa di dalam budaya Jawa, dalam wayang itu ya, ada konsep kuku sing tupo kumelun ngeningken tiasa ngapeke kawengku sagung jajahan nanging sanget hangikipi sang resi kaneka putra kang hanjok saking wiyati. Ini pada waktu samadhi. Ya. Jadi suasananya kalau orang Jawa menggambarkan seperti itu ya. Jadi kuku sing dupa kumelun. Jadi orang Jawa itu sangat dekat sekali, lekat sekali masa lalu itu dengan dupo, ya, karena dupo itu bisa memberikan kondisi kebatinan kita, itu mendekatkan diri kepada alam suwung. Jadi jangan dihilangkan itu, gitu loh, dupo itu. Ya meskipun pada masalah-masalah tertentu, konon kalau saya dengarkan digenyolok setan ya, wallahualam itu kan cara berpikir orang ya. Itu dalam budaya Jawa kuku sing dupa kemelun ngeningken tiasa ngapeke untuk mengheningkan hati yang baik. Bau-bau itu gitu loh. Ya mungkin sekarang ada istilah aromaterapi. Ya mungkin aromaterapi. Gitu itu. Iya. Ini dalam konteks samadhi ya. Kalau aromaterapi tadi itu diawali dengan samadhi mungkin, ya. Karena apa? Karena kawengku sagung jajan. Kita manusia yang sudah sampai pada apa tias kang apa ke hati yang bersih, itu akan bau ya, bau atau apa ya? Akan terbau, akan diraksakan. Ya, sejauh kita berkomunikasi ada atmosfer yang di lingkaran gitu, kita. Ya kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang samadhi. Wah, rupanya ketika kita berbicara tentang samadhi di malam ini akan bisa membangun suasana yang indah di bulan puasa ini ya Kriyanto ya. Nah itu tadi bagaimana Kriyanto kelanjutannya? Ya, artinya orang akan ikut menikmati. Orang akan ikut menikmati kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang itu. Karena apa? Karena orang itu sudah diangkat tadi itu sebagai raja. Ya, kan sering kita katakan sifat raja itu deres, paring bogo marang kaluwen, paring sandang kawudan, paring kudung wong kudanan, paring teken kalunyon, syukur naning prihatin.
Orang akan menjadi sangat senang di dalam sama. Kalau samadhinya berhasil. Maka di bawah tadi dikatakan angikipi. Aneh sekali ini. Orang yang samadhi, orang yang berpuasa itu aneh sekali. Kan dikatakan begitu. Kenapa? Ya kalau dalam agama mungkin apa ya? Resi Kaneka Putra itu apa ya? Malaikat lah katakan ya. Karena malaikat turun ke bumi. Sang Resi Kaneka Putra hanjok saking wiyati, turun dari kayangan. Aneh ini orang ini. Kenapa aneh? Semua perilakunya dikendalikan oleh kebaikan itu sendiri. Ya. Nah, Samadhi. Ya, artinya supaya ada pilah-pilahnya, pemirsa juga supaya paham juga Girianto. Samadhi itu artinya tidak selalu dalam bentuk fisik menyendiri di dalam satu ruangan tersendiri atau harus berbaur dengan masyarakat ini. Bagaimana untuk membedakan begitu? Sehingga manusia semua bisa samadhi ya. Ya. Misalnya begitu. Iya. Samadhi itu pada umumnya ya, semedi itu ya. Disamakan dengan bertapa. Ya, topo broto kan sama. Samadhi itu bagaimana manusia untuk menjadikan hatinya bersih, ya, sehingga hatinya itu hati minangka palenggahaning Gusti. Ya. Konsep samadhi tadi. Bagaimana dengan topo? Topo itu kan nepake pada siapa? Maka ada kata-kata topo bronto atau topo bronto. Itu kan sama dengan samadhi. Yang ditepani kan hatinya. Brontonya yang ditepakkan. Untuk apa? Agar bisa sebagai singgasananya Tuhan juga. Nah, dalam konteks budaya Jawa, yang disebut topo itu sangat banyak. Samadhi itu sangat banyak. Untuk menggapai kemuliaan yang agung itu sangat banyak. Satu diantaranya ya di tempat yang sepi. Ono yang laladan sepi. Ya. Tapi apakah hanya di situ? Tidak. Di tempat yang ramai pun boleh. Asalkan semua perilakunya betul-betul meninggalkan duniawi, ya, untuk bersama dengan Tuhannya. Ya, meninggalkan bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Kalau toh kita punya apa-apa, kita manfaatkan apa-apa tadi anut tataning panembah. Ya, kita punya uang, bagaimana cara memperlakukan uang? Pertama, bagaimana cara mendapatkannya? Yang kedua, bagaimana cara memperlakukannya? Orang sekarang kan bingung bagaimana cara memperlakukan uang, tapi dia lupa piye caranya dhisik goleke. Ya, itu karena mau tidak mau harus ada hubungan ini antara carane golek karo carane nggunakake. Lek carane golek gak bener, cara nggunakake samadhi angel mesti. Udah, ini kan masalah hati ini. Otomatis begitu. Otomatis, gitu. Nggak mungkin, gitu loh. Karena sesuatu yang dicari dengan baik akan memunculkan kebaikan. Jelek memunculkan kejelekan. Hukum nandur ngunduh. Ya. Kalau samadhi yang di tempat keramaian itu apakah bisa dikatakan yang istilah-istilah topo ngerame itu, Girianto? Topo ngerame, ya. Iya, itu diantaranya. Kalau kita berbicara bagaimana manusia untuk melihat fenomena itu, jadi begini Mas.
Gusti iku sejatine kasunyata, sejatine bener kang nyoto. Bener kang nyoto. Ya. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Maka untuk mewujudkan itu kita mencari kenyataan dan bener. Ya. Kan loro mau? Ya. Bener nyoto. Berarti kita mencari kenyataan dan benar. Apa itu? Ya sesuatu yang nyata kita pandang ini adalah kenyataan. Dan yang kita lihat itu memang benar itu. Itu adalah benar menurut manusia. Maka disitulah sebenarnya Tuhan itu ada. Kan gitu. Ya. Ya. Sehingga di tempat ramai sekalipun, apabila prinsipnya semacam itu, yang dipandang itu Tuhan. Ya. Kalau yang dipandang Tuhan, nah ini ngaluk-ngaluk sundul langit ini ya. Ini hanya kita membaca referensi ya. Ya. Bukan kita pelaku samadhi yang baik itu ya. Ini hanya referensi, hanya tulisan yang kita omongkan lagi. Ya. Jadi kalau orang-orang sudah berperilaku semacam itu tandanya bahwa Tuhan ada pada dirinya. Kan begitu. Ya. Ya. Bayangkan ini. Jadi sifat-sifat kemuliaan Tuhan itu sudah ada pada diri manusia itu. Sehingga sebenarnya tangan kita yang menjulur ini, yang menjulurkan adalah Tuhan, kan begitu? Ya. Ya. Itu yang dikatakan manunggal itu. Iya, iya, manunggal sifat-sifat keindahan, gitu loh. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kalau tadinya kita samadhi, ya, berusaha untuk meraih keagungan yang indah itu. Pada saat kita sudah mendapatkan itu, maka kita beralih, ya, beralih betul-betul menjadi keagungan yang indah tadi. Perilaku manusia itu betul-betul indah, betul-betul agung. Ya. Karena samadhi ini wis ketompo. Ya. Gitu loh. Ya. Ya, artinya sama dengan ketika kalau kamu ingin mengenal Tuhanmu, maka kenalilah dirimu sendiri. Itu sama dengan itu. Ya, sudah mampu mengenali dirinya, gitu ya. Ya, kalau dalam agama itu kan apa tadi? Barang siapa yang tahu tentang dirinya maka akan tahu tentang Tuhannya. Atau barang siapa yang tahu tentang bakat potensi dirinya akan tahu kemuliaannya. Jadi orang itu sudah sampai pada tahu, sudah tahu kemuliaan itu. Jadi betul-betul hidupnya mulia memang. Ya, apapun yang dia nikmati itu kemuliaan. Tidak hanya diukur oleh materi. Karena memandang keindahan itu tadi. Bukan hanya memandang keindahan, dia itu sudah indah. Ya. Pada waktu samadhi kepingin merengkuh keindahan, ya, hasil dari samadhi itu berarti kan keindahan itu sendiri. Wis indah. Pada waktu mau merengkuh Tuhan, ya, apabila Tuhan itu sudah bisa direngkuh, ekstrimnya kalau orang Jawa, aku adalah Tuhan. Act-nya begitu. Artinya aku ini sudah ditetesi sifat-sifat keindahan Tuhan. Sehingga pada waktu melihat sesuatu, ya, dia mengerjakan akan nandangi sesuatu itu. Itu sesuai dengan sifat keindahan Tuhan. Berdasarkan keindahan. Iya. Jadi kalau orang Jawa katanya dia, orang Jawa yang sudah kasil, ya, di dalam semedinya, dia melihat pohon, melihat kenyataan pohon itu, maka yang muncul dalam dirinya akan saya perlakukan seperti maunya sifat keindahan Tuhan. Gitu. Ya toh? Berarti tidak ada perusakan, tidak ada penderitaan. Iya. Nah, kalau Tuhan kan tidak ada kerusakan sebenarnya. Oh, kalau gitu, kalau ada sekian maka yang saya potong ini. Ya. Ini tidak disadari oleh manusia, padahal dialah sebenarnya manusia-manusia yang sudah sukses dalam samadhinya, sehingga mereka itu
betul-betul sudah dilimpahi oleh sifat-sifat keindahan Tuhan itu sendiri, sehingga pekerjaannya itu pekerjaan Tuhan, kira-kira gitu, Mas Samsu. Ya, selalu indah, gitu ya. Sangat indah. Itu hubungannya dengan sebuah kesadaran, Girianto. Ya, sebenarnya kalau kita mau meraih tadi kan kesadaran, ya. Tapi pada waktu kita mendapatkan, itu sudah di luar kesadaran kita sebenarnya. Ya, di luar, meskipun kita sadar. Sudah naluri gitu ya? Iya. Ada kekuatan yang lain, ya, yang ada pada diri kita, sehingga kadang-kadang manusia itu ngumun, kok iso ya ngumun? Kok iso? Kan sering manusia begitu. Kok iso? Duit sakmono kae kok iso tak kene ya? Di luar kesadaran itu. Di luar kesadaran itu, ya ta? Kesadaran dia pada waktu melihat peristiwa itu, ya ta? Terus siswe, lho kok entuk duit sakmene neh ya? Iya. Hal-hal inilah, makanya hidup itu sebenarnya seindah itu. Ya, Gitu. ya kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang samadhi. Ya, kita lanjutkan, Girianto. Ketika kita berbicara samadhi, tadi sudah ada tentang apa-apa yang kita lakukan itu adalah keindahan sifat-sifat Tuhan. Nah, kira-kira kalau dalam pewayangan atau budaya Jawa kira-kira ada tidak, Girianto? Wayang itu dalam keyakinan, ya, dalam keyakinan orang-orang Jawa masa lalu, itu kan kenyataan. Ada itu. Jadi bukan sekedar kulit yang ditata, gitu ya. Tapi dulu kala peristiwa itu ada. Yang namanya Bima itu ada. Ya, sing jeneng Arjuna ki ono. Ya. Makanya orang Jawa dulu itu sebelum adanya rame-rame nasabah Alawi ini ya, keturunan Kanjeng Nabi itu ya. Orang Jawa sudah lebih dulu. Bukan Gitu. tokoh-tokoh fiktif itu, Bu? Gimana? Bukan tokoh-tokoh fiktif ya? Bukan. Ada memang? Ada. Ini keyakinan dia, ada, gitu loh. Makanya di tempat-tempat tertentu masih ada bekas-bekasnya, jejak-jejaknya. Makanya dikatakan di situ, kalau manusia itu ada keturunan orang-orang besar, ya, di sini keturunan dewata. Kalau situ keturunan Nabi, sini keturunan dewata. Ya, yang melalui jalan-jalan agama itu. Makanya dikatakan di situ bahwa manusia itu sebenarnya kalau dirunut ke belakang itu ada namanya Sri Aji Joyoboyo dari situ ya. Tapi sebenarnya banyak sekali. Itu anaknya Genderoyono, anaknya Yudhoyono, anaknya Parikesit, anaknya Abimanyu, anaknya Arjuna, anaknya Pandu, anaknya Wiyoso dan sebagainya, sampai pada yang Nuroso, Nur Cahyo, yang Sis dan Nabi Adam. Ya, silsilah seperti itu ya. ya, makanya kita itu orang Jawa itu sangat sepakat dengan Muhammad, Nur Muhammad. Ya, karena di sana ada Nur Roso dan Nur Cahyo. Ya, sebelum Islam ada, gitu loh. Karena Muhammad itu dipahami sebagai Nur Roso, Nur Cahyo itu sifat-sifat kemuliaan. Ya, sifat, bukan manusianya. Ya. Sifat-sifat budi luhur, gitu. Nah, orang katanya ini kan istimewa ya, tapi buat orang Jawa tidak istimewa, biasa saja itu. Ya, karena apa? Karena kewajibannya apabila memiliki terah yang semacam itu bukan semakin gampang, tapi semakin berat. Karena jijiban yang harus dipanggul itu semakin berat. Ya. Makanya dalam pewayangan itu kalau yang satu ini fiktif ya, sebenarnya fiktif ya. Kalau saya memahami sebagai fiktif bahwa manusia-manusia yang berhasil di dunia ini adalah manusia-manusia dalam rengkuan yang Ismoyo, ya, yang Ismoyo Semar Putronoyo itu. Ini kan juga mitologi tanah Jawa
pada waktu tanah Jawa itu isi gunjang ganjing, Bathara Guru nurunake anake kang sinebut Wisnu lan Laksmi medun ning Arcapada ning tanah Jawa nggawa paku kang sinebut Tidar iku. Bebarengan karo Yang Ismaya. Yang Ismaya iku kakak dari Bathara Guru yang berpihak pamomonging darah biru, orang-orang baik. Ya, makanya dilihat dari namanya saja, ya, Asmoro Santo. Asmoro itu seneng, Santo itu kesucen, bersih, ya. Tiah Kunto Prasonto, pamomonging darah biru tadi itu, ya. Apa Noyo Hantoko, figur yang mengerti tentang baik dan buruk yang sebenarnya, ngerti antara nyata dan gaib yang sebenarnya. Ya. Ini kalau kita mau melihat dalam konteks mitologi tanah Jawa. Makanya Mas Samsu ada dua tokoh yang masing-masing itu bisa dicari bekas-bekasnya, tapi tidak bisa ditunjukkan secara nyata. Ya. Ini dulu kan ada peperangan ini antara Yang Ismaya dengan Syekh Subakir itu, ya. Yang sekarang ada di Tidar, dua-duanya ada itu. Ini dua-duanya nggak ada. Hanya mitologi saja, ya. Jadi kalau ada makam dan sebagainya itu, ya makamnya di mana-mana. Ya. Nah, ini tentu saja ada satu pemikiran pada waktu itu, ada sesuatu yang perlu untuk diperjuangkan, sehingga muncul namanya Ismaya, Yang Ismaya, dan muncul namanya Syekh Subakir. Sama dengan sampai berikutnya. Saya berikutnya bahkan Ismaya itu muncul di era Kadiri, Jayabaya. Jadi muncul yang jelas dalam bentuk pagelaran itu diantaranya pada waktu di Kadiri itu. Sampai munculnya Mojopahit, sampai munculnya Demak, bahkan sampai munculnya Mataram Islam. Semar sampai hari ini masih diakui sebagai danyanging tanah Jawa, karena beliaulah dalam konteks contoh di Pulau Jawa itu satu di antara contoh di Pulau Jawa, manusia-manusia yang berhasil dalam samadhinya. Berarti figur-figur tokoh-tokoh itu secara otomatis sudah masuk dalam konteks samadhi tadi, ya? Iya. Pelaku. Ya, pelaku. Pelaku. Makanya dia sebagai pengejawantan sifat-sifat keindahan Tuhan. Bahkan dikatakan Semar itu Tuhan. Dewa Ngejawantah tadi loh. Ya. Semar itu. Karena memang dalam cerita itu kan Bathara Guru itu kan adine Semar. Dewa loh gue. Raja Dewa, katakan begitu, ya. Nah, disinilah sebenarnya sinkretisme Jawa, ya. Islam dilebokne, Hindu dilebokne, Buddha dilebokne, Kristen dilebokne, apa jadi masukan, ya. Tidak meninggalkan unsur-unsur kejawaannya. Sehingga agama apa saja di Jawa khususnya, ya, itu bisa direngkuh dengan damai sebenarnya. Kalau sampai nggak damai di Jawa ini, agama apa saja, itu karena betul-betul dia tidak mau untuk direngkuh oleh Jawa. Ya sudah, kalau nggak mau, ya sekono. Ngalih beberapa waktu yang lalu, ngalah kamu. Oh, udah, selesaikan, kan begitu. Ya, ketika ada masuknya agama-agama ini, itu apakah berarti bahwa agama Jawa itu lebur jadi agama-agama ini, atau masih satu, misalnya masih ada? Iya, agama ini? makanya agama-agama yang eksis, ya, agama luar. Ini kan agama luar ini, ya. Agama Jawa itu kan ada sendiri, ya. Dalam konteks ini yang paling kelihatan kan agama Kapitayan itu, ya. Makanya kalau agama-agama besar itu masuk ke Indonesia, khususnya ke Jawa,
maka damai semua. Apabila mau untuk direngkuh oleh budaya Jawa. Ya. Kalau tidak mau ya sudah, pasti akan bentrok ini. Agama apa saja. Ya. Karena konsep agama itu sebenarnya itu kan harus dijalani sesuai dengan nilai budaya masyarakatnya. Ya. Jadi di situ tuh ada pertemuan antara agama dan nilai budaya. Ya, agama dan nilai budaya. Bukan nilai budaya dengan nilai budaya loh. Ya. Agama dan budaya. Dengan nilai budaya. Artinya agama itu bagaimana bisa berenang di nilai budaya ini. Bukan nilai budaya, katakan begini. Kalau Islam, bukan nilai budaya Arab yang harus berenang dengan nilai budaya Jawa. Pasti nggak cocok ini. Nilai budaya Arab dengan nilai budaya Jawa itu kan nggak cocok. Ya. Dalam konsep budaya itu kan etnosentris. Masing-masing merasa hebat. Nggak bisa. Tetapi agama Islam berenang dalam nilai budaya Jawa bisa. Makanya agama itu jangan bawa budaya. Gitu loh. Asal usulnya itu jangan dibawa. Gowona itu ayam mlebu bleng ning Indonesia. Ditampani karo wong Jawa. Kalau itu di Jawa. Dengan nilai budaya Jawa. Nilai budaya Jawa tanpa menghilangkan tentang kesakralan agama itu sendiri. Ya. Karena agama itu kan prinsipnya bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya dan bagaimana manusia berhubungan dengan manusianya. Lambarannya, pondasinya nilai budaya yang sudah ada. Jika demikian maka tidak mungkin ada bentrok, ya. Gimana? Tidak bentrok. Tidak bentrok. Iya, gitu. Karena agama itu dalam konteks kalau dibandingkan dengan nilai budaya ini relatif netral. Yang mana? Yang agama? Agama. Netral betul itu. Kenapa? Karena nilai budaya pasti punya Tuhan. Gitu. Ini bawa Tuhan. Ini punya Tuhan. Gitu loh. Ya. Ini punya bahasa. Ini punya bahasa. Ini punya organisasi. Ini punya organisasi. Inilah yang sebenarnya kalau kita perhatikan agama itu sebenarnya tidak pernah bertentangan dengan nilai budaya lokal. Dan perintah agama bahwa yang bisa menebarkan itu orang-orang yang paham tentang budaya lokal. Bahasanya ngerti, ya. Cara berpikirnya ngerti, seninya ngerti. Makanya di dalam beberapa referensi itu, apabila engkau melihat agama-agama impor dari luar itu, yang betul-betul bisa bertahan di Jawa, di Indonesia itu, karena di dalamnya ada nilai budaya Jawa. Mungkin di dalamnya ada samadhi. Ada samadhi nilai budaya Jawa. Maka kalau kita besarkan pakaian kita itu, maka kelihatan di sana ada nilai budaya Jawa. Ada samsu yang sebenarnya. Itu. Ya, menarik sekali, tapi waktu juga tidak mengizinkan. Mudah-mudahan di episode depan kita bisa menggali tema yang lain, Kriyanto. Pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.